Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 akan mendemonstrasikan sistem informasi PMB sebagai tugas besar web design yang diampu oleh Budianti Eka Aprilia, Eskom MD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Marwakandari dengan NIM 23011207. Saya penanya lainnya dengan NIM 23010273. Saya Gita Nurmawati dengan NIM 230192. Dan saya Tia Febrianti dengan NIM 23010212000. Saya Aisyah Zahra Hariyatin dengan NIM 230102-013. Baik, langsung saja ke demonstrasi. Perkenalkan, nama saya Tia Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan untuk codingan index.html. Nah, yang pertama di sini seperti biasa ada cara penulisan HTML yang baik dan benar, yaitu doctype dan lain sebagainya. Lalu di sini saya menggunakan font dari Google, ngambil dari Google, yaitu font Google Epis, font Google G-Static, dan font Google Epis juga. Nah, lalu di sini juga saya menambahkan vendor CSS file, yaitu menambahkan Bootstrap, Min CSS, Bootstrap icon, lalu iOS, Glitbox, dan juga Swiper. Lalu kita juga bikin CSS sendiri, yaitu di main CSS. Selanjutnya masuk ke bagian body. Di sini adalah namanya index page untuk memudahkan di CSS. Namanya index page. Lalu ada bagian header. Pertama ada bagian header. Bagian header ini deflex, align, center, item, pick stop, artinya agar bisa di tengah dan juga relatif. Responsif maksudnya, nah jika si layarnya kecil akan menyesuaikan dan jika besar menyesuaikan juga. Seperti ini kecil, jika dibesarkan, nah ini menyesuaikan. Ke bawahnya juga menyesuaikan. Jika kecil ikut menyesuaikan juga. Nah seperti itu. Selanjutnya adalah bagian index.html, bagian logo. Nah ini tuh kalau misalkan logo diklik akan masuk lagi ke index atau ke bagian home. Seperti itu. Nah, ini tuh maksudnya kayak gitu. Lalu untuk bagian nav menu di sini tadi ketika dibesarkan, ini ketika dikecilkan ada hero, ada home, itu nanti ke home. Kalau diklik ada biaya, nanti ke biaya, ke page biaya. Jalur pendaftaran. Nah, untuk jalur pendaftaran dan juga beasiswa ini menggunakan drop down. Di drop down ini ada jalur-jalurnya dan prestasi-prestasi lainnya. Seperti ini, jika dikecilkan. Ini jika dibesarkan seperti ini. Nah, seperti itu. Ketika diklik akan masuk ke bagian-bagian yang diinginkannya atau dikliknya di linknya. Lalu di sini ada kontak, juga sama, dan ada button login. Nanti masuk ke login HTML yang ini. Lalu untuk hero, nah untuk bagian ini ada penerimaan mahasiswa baru sebagai judul. Lalu ada ini untuk slogannya dan daftar sekarang sama seperti login tadi. Lalu di sini juga menggunakan ini foto. Nah ini sebenarnya adalah foto, namun dianimasikan menjadi naik turun. Ini untuk fotonya. Tuh namanya kelasnya Image Fluid Animated. Udah, selanjutnya adalah ke jalur pendaftaran. Nah ada animasi juga ya di bagian sini. Untuk jalur pendaftaran ini ketika di hover akan seolah-olah maju gitu. Seperti ini. Ini ada di CSS dan JavaScript-nya nanti. Misalkan untuk jalur reguler nanti ketika diklik akan masuk ke reguler juga. Seperti itu. Sudah, lalu ada bagian call to action section. Nah, bagian ini juga sama seperti yang di awal tadi, seperti yang ini. Cuman ada judul dan juga ada tombol daftar sekarang. Nah, sama ini juga nanti masuk ke login. Lalu selanjutnya adalah kontak. Untuk bagian kontak di sini terdapat address dengan menggunakan icon, ini juga icon dari Bootstrap icon. Nah, ini BIBI GeoALT ini sebagai iconnya. Nah, masukkan alamatnya.
Lalu call us sama untuk nomor telepon, email juga. Nah, untuk di sini ada bagian Google Maps, yaitu menggunakan iframe yang di embed. Bisa di zoom out, bisa di zoom in, bisa ketika diklik masuk ke sini. Nah, langsung ke Google Maps-nya. Selanjutnya adalah form kontaknya. Nah, seperti yang sudah didemokan tadi, bahwa nanti akan muncul ketika di send, ini itu menggunakan form. Nah, misalkan ini untuk label your name menggunakan name field. Nanti inputnya menggunakan teks dengan name, dengan ID-nya name field. Nanti required. Sama yang lainnya juga, your email, subject, dan message juga sama. Lalu ada loading, ini ketika ngirim, nanti ada tulisan loading, tapi kalau misalkan cuma sedikit, nanti akan langsung sukses kalau berhasil. Your message has been sent, thank you. Nah, itu kalau misalkan sudah selesai atau sudah masuk. Send email, send message ini sebagai tombol yang ini. Nanti tipenya submit. Nanti masuk ke JS dan CSS-nya, PHP-nya dengan menggunakan Ajax. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah footer. Nah, di bagian footer ini menggunakan dark background juga, seperti di bagian navbar. Nanti ini diaturnya di CSS, lalu menggunakan container footer top dan lain sebagainya juga. Nah, ini juga sama untuk logo ini, ketika diklik nanti akan masuk ke homepage lagi. Lalu di sini ada slogan lagi, dan ini ada use push link. Nah, ini tuh use pull link ini ketika diklik sesuai dengan kliknya. Misalkan home mau ke home, berarti nanti masuk ke home. Nah, seperti itu. Soalnya ini menggunakan index HTML. Prodi juga sama nanti. Nah, untuk bagian sosial media, ini kita menggunakan icon dari Bootstrap juga. Bootstrap icon, misalkan Twitter, nanti masuk juga ke bagian Twitter UM Bandungnya. Nah, udah seperti itu. Dan yang terakhir adalah copyright. Nah, di copyright juga cuman menggunakan span, strong gitu. Dan yang terakhir adalah scroll top. Nah, scroll top ini yang ini. Jika kita pencet, nanti akan ke atas lagi. Nah, seperti itu. Lalu ada preload. Dan yang terakhir adalah vendor file CSS-nya. Kita menggunakan seperti yang tadi di atas CSS, kita menggunakan Bootstrap, iOS, Swiper, dan lain sebagainya. Seperti di sini. Dan kita juga bikin CSS sendiri, yaitu main CSS, script CSS. Nah, ini untuk di jQuery ini untuk di kontak. Baik, saya Wayamara Kandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang beasiswa. Jadi di sini ada beasiswa, page title-nya, layout-nya di sini memiliki kelas Kula MD 8 sebagai konten utama yang menggunakan 8 grid kolom. Kemudian ada kartu beasiswa H2 sebagai judul, subkonten yaitu beasiswa Hafiz Al-Quran di sini. Nah, kemudian ada deskripsi. Di sini deskripsinya menjelaskan tentang penjelasan tentang si beasiswa Hafiz Al-Quran ini. Kemudian ada persyaratannya juga, berisikan deskripsi tentang persyaratannya. Kemudian ada konten beasiswa lainnya. Jadi bagian ini menggunakan call MD4 sebagai samping kanan. Ini halaman yang menggunakan 4 kolom. Nah, kemudian judulnya di sini ada beasiswa lainnya, memakai H5. Kemudian ada beasiswa prestasi akademik, kadar Muhammadiyah, minat dan bakat, peduli anak dan bangsa, dan tokoh muda berpengaruh. Kemudian di sini ada struktur grid-nya. Struktur grid Bootstrap ini digunakan untuk mengatur tata letak. Kalau call MD8 bagian utamanya, kalau misalnya call MD4 bagian sampingnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian beasiswa kader. Di sini ada beasiswa kader juga, sama seperti yang sebelumnya. Ada page title, kemudian ada home beasiswa kader Muhammadiyah, kemudian ada konten utamanya yaitu beasiswa kader Muhammadiyah, dan ada deskripsi singkatnya. Kemudian ada yang di pinggirnya beasiswa lainnya. Lanjut ke beasiswa minat, sama seperti sebelumnya. Di sini sama saja, yang diganti hanya
kata-kata dari beasiswa. Lanjut ke beasiswa Peduli Anak Bangsa. Sama seperti yang sebelumnya, di sini hanya mengganti konten-kontennya. Kemudian lanjut ke beasiswa prestasi. Di sini juga masih sama. Isi-isinya sama seperti sebelumnya, ada title dan konten-kontennya. Kemudian yang terakhir ada beasiswa Tokoh Muda Berpengaruh. Yang ini juga sama seperti sebelumnya, masih menggunakan konten yang sama dan cuman diganti kata-katanya. Selanjutnya yaitu biaya. Halaman ini menampilkan informasi mengenai biaya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung. Kemudian pada bagian bodinya itu terdapat header navigasi. Pada header navigasi itu terdapat logo, kemudian menu navigasi dan button login. Kemudian ada pada bagian section ID ya, sama dengan biaya. Di sini tuh menampilkan biaya kuliah dalam bentuk div class card yang terdiri dari biaya pendaftaran dan daftar ulang, kemudian biaya perkuliahan tahun ajaran 2025-2026. Pada section ini tuh menggunakan sebagai tab menu untuk memilih fakultas, dan setiap fakultas memiliki rincian biaya SPP per semester, PPP selama studi, dan SPP pada semester 1. Kemudian ada section ID underscore kontak, kemudian ada footer. Terima kasih. Baik, di sini saya dengan Gita Rimawati dengan NIM 23010202. Di sini saya akan menjelaskan terkait jalur pendaftaran KIPK, yaitu langsung saja kita jelaskan kodingan perbaikannya. Yang pertama adalah ada header. Header di sini dengan menggunakan kelas ID header, lalu kelas header display flags, legend, item, center, dan sticker top. Fungsi ini yaitu untuk menetapkan sebuah header tetap ada pada tengah, tetap akan berada di atas ketika berada di scroll, dan juga itu fungsi dari sticker top. Dan ini adalah identitas item, yaitu untuk menata elemen secara horizontal. Lalu kita lanjutkan, dan di sini juga dengan menggunakan kelas kontainer, yaitu tidak jauh beda fungsinya seperti yang sebelumnya. Dan ini juga ada link untuk memanggil index HTML yang sebelumnya di bagian home itu. Selanjutnya di sini ada nav menu dan kelas menu. Lalu selanjutnya adalah ini pemanggilan seluruh seperti index HTML untuk bagian home, dan lalu biaya kuliah. Selanjutnya ada kelas drop down, dan di sini ada BI Chevron down toggle drop down. Ini fungsinya adalah untuk kelas icon dalam Bootstrap, dan chevron itu adalah sebuah tanda panah yang ke bawah, dan toggle drop down ini adalah sebuah tab menu ke bawah, dan ketika kita klik lalu akan masuk pada halaman yang pada panel itu. Selanjutnya dia adalah pemanggilan link untuk beasiswa. Selanjutnya di sini ada kontak dengan menggunakan link dan akan memanggil pada kontak. Selanjutnya di sini ada button start dengan login untuk mendaftar nantinya. Dan selanjutnya ada pada bagian ini page title data outfit, yaitu artinya adalah di sini. Terus selanjutnya ada di kelas page title dana outfit. Nah, di sini artinya ketika kita menycroll maka animasi akan muncul, dan fade in adalah transisi yang perlahan-lahan muncul, dan bisa dilihat perbedaannya dengan fade in dan fade up. Selanjutnya adalah isi konten dari form KIPK tersebut. Nah, di sini memanggil link index HTML home berarti memanggil home kembali. Terus ada kelas
jalur pendaftaran, dan lalu ada kan jalur KIPK. Nah, konten beasiswa. Nah, di sini ada kelas call MD 4, yaitu artinya ada kolom dengan medium 4. Lalu ada border, padding 3, round. Round itu berarti membuat sudut pada padding, dan shadow SM. Kita memanggil link, jalur FPL, jalur mahasiswa asing, dan jalur regular. Cara ini berfungsi untuk styling. Dan selanjutnya adalah daftar dan memanggil login HTML, yaitu kembali ke tampilan login. Di sini tampilannya yaitu seperti ini kurang lebih, dan untuk jalur-jalur yang lainnya pula tetap sama seperti ini, cuman beda isi kontennya saja sedikit. Nah, ini adalah isi kontennya, yang dari ini ada image juga, dan di sini adalah jalur pendaftaran lainnya, jalur cepatnya, dan kita kembalikan. Nah, seperti ini. Oke, perkenalkan, nama saya Melani, akan menjelaskan bagian prodi, login, register, dan lupa password. Pertama, saya akan menjelaskan di bagian prodi. Nah, kita ini akan menyoroti bagaimana si elemen-elemen ini diatur menggunakan framework Bootstrap yang membantu membuat halaman menjadi lebih responsif dan terstruktur. Di sini ada bagian head, ini itu buat nge-connectin si bootstrapnya, lalu ngambil font dari Google Web Pages, Google Static. Lalu di sini ada vendor CSS-nya, terus ada main CSS-nya, kita dicantol-cantolin dulu di sini. Nah, di bagian body ini ada buat navbarnya, sama kayak yang udah dijelasin sama Tia tadi. Nanti kita langsung masuk ke sini. Nah, di sini itu ada, kepencet, update titelnya, jadinya jadi program studi. Lalu langsung masuk aja ke isinya. Di sini ada div class role, yaitu untuk membagi kolom dari satu baris. Lalu ada div class call LG, large atau large 3, call MD6, MD3. Di sini itu untuk memastikan elemen mengambil 3 kolom pada layar besar desktop, 6 kolom pada layar medium atau tablet, dan memberikan margin di bawah margin 3 agar elemen tidak terlalu rapat seperti ini. Maaf. Nah, seperti ini. Ini bagian desktop, ini bagian tabel, dan ini bagian handphone. Lanjut ke bagian class card ya. Card status top background danger style height 5 pixel white 100 itu untuk memberi warna di bagian atas ini. Kayak yang ini nih, merah. Danger itu mendefinisikan warna merah. Nah, terus di sini ketika kita mengeklik ini, nanti kita akan masuk ke link ini, umbandung.ac.id, program studi agribisnis. Contohnya kayak gini. Nah, kita langsung masuk ke webnya UM Bandung bagian program studi agribisnis. Sama seperti yang lainnya, jika klik bioteknologi, kita masuk ke bioteknologi. Ini kodenya sama semua. Di sini kita nginput image yang berasal dari folder aset, yaitu image bio, gambar ini. Ini maksudnya biologi. Ini sama ya, bagian bioteknologi, farmasi, teknik informatika, teknik elektro, ini semuanya sama. Lalu bagian fakultas sosial dan humaniora, pada bagian ini warna indikator kartu disesuaikan. Tiap fakultasnya itu beda-beda.
Nah, seperti ini. Pada Fakultas Humaniora, ini itu diganti jadi warna kuning, yaitu background colornya jadi yellow. Nah, karena kode ini sama, jadi karena tampilan ini sama, kayak tabel ini tuh sama persis ya. Jadi di sini kita cuma bedanya di judulnya, di titelnya, terus di ininya, di warna border top bordernya yang ini merah atau danger, yang ini yellow, yang ini blue, yang ini green. Lalu di sebelah sini ada contact section. Ini tuh udah dijelasin sama Tia yang tadi ya. Jadi kayak ini tuh template dari semua tab, harus ada ini sama footernya. Jadi kesimpulannya, dalam kode ini tuh framework Bootstrap ini digunakan untuk menciptakan layout yang responsif melalui grid dan utilitas seperti deflex, line center, dan kelas kolom kayak collage 3 yang kayak gitu-gitu. Saya yang lainnya akan menjelaskan bagian page login. Pertama di sini ada link menuju Bootstrap-nya sama style CSS-nya. Lalu di sini ada main container, yaitu container itu merupakan kelas bawaannya. Di sini untuk menjaga si item itu tetap dalam batas yang rapi di tengah layar. Terus ada di flex itu untuk mengaktifkan flexnya untuk memudahkan pengaturan posisi elemen seperti ini. Nah, lalu selanjutnya masuk ke login container. Di sini ada div class row border rounded 5 p3 bg white shadow box area. Ini itu buat ngatur kelas bootstrapnya jadi grid, terus menambahkan garis batas keliling elemen, lalu membuat sudutnya melengkung seperti ini, lalu menambahkan padding dan backgroundnya ini warna putih. Terus shadow itu untuk mengaktifkan bayangan di sini. Lanjut ke bagian left box. Di sini div class call md itu medium ya, medium 6 rounded 4 left box position relatif. Nah, terus untuk ini di sini nginput image buat foto UMB ini. Lalu object with cover itu membuat gambar mengisi kontainer tanpa distorsi. Ini full jadi. Lanjut ke bagian right box. Right box, yaitu form loginnya sebelah sini. Kolom MD right box yaitu sama seperti kolom kiri, kalau kalian juga mengambil 50% juga lebar layarnya. Terus ada H2 style color hello, terus masuk untuk mengakses itu untuk di sini ini menggunakan ukuran fontnya itu H2 heading 2. Lalu selanjutnya ada div class input group. Di sini itu si kelas bootstrapnya itu untuk mengelompokkan input dengan gaya yang sama gitu, seragam. Lalu selanjutnya ada background light. Nah, di sini ada placeholder, yaitu untuk memberikan petunjuk teks di dalam input sebelum pengguna mengetik kayak ini. Alamat email kamu @gmail.com, lalu ada ingat kata sandi kamu. Lalu selanjutnya di bagian form text box. Nah, ini form text box. Input tip text box untuk form text box. Lalu label form text box ini ada ini, ingatin kata sandi saya. Terus selanjutnya ada di kelas forgot ada ini link menuju lupa pw. Kalau kita klik ini bakal menuju ke file lupa pw. Coba kita klik. Nah, nanti akan ke sini. Kita kembali lagi ke masuk. Sini ada backgroundnya buat background login. Lalu ada belum punya akun, kamu bisa daftar dulu dengan cara klik link berikut. Lalu di sini ada link lagi register HTML, nanti akan menuju ke file daftar. Nah, kayak gitu contohnya. Kembali lagi ke masuk. Lalu di sini ada
ini script link menuju ngambil dari Bootstrap JS. Lalu di sini yang terakhir ada nambahin event listener pada tombol masuk. Ini itu akan diarahkan ke index after login. Lanjut ke bagian register. Kita gedein dulu apa? Nah, di sini sebenarnya sama ya kayak yang tadi, cuma ngebedainnya di ini aja, inputnya. Di sini itu menginput nama lengkap, email, kata sandi, sama konfirmasi kata sandi. Terus di sini juga kita masukin link login HTML juga, kita klik ini ya, masuk. Nah, akan kembali ke page login. Kita kembali ke daftar. Di sini kita ngeset logo Google buat di sini nih. Nah, buat di situ. Udah, ini sama banget, sama persis, enggak persis sih, cuma beda input-inputnya aja kayak yang login tadi. Ada tombol event listener juga, dan tinggal ke login juga. Lanjut aja ya ke lupa PW. Nah, di lupa kata sandi ini juga sama. Nyantolin ke si Bootstrap sama CSS-nya. Terus di sini ada main content-nya sama kayak yang tadi. Password-nya sama, refbox-nya sama kayak yang tadi. Ini codingannya. Cuma yang ngebedain inputnya, di sini cuma input email, terus nanti kirim tautan pemulihan. Nanti si tautan pemulihan itu akan menuju ke email yang udah kita input tadi di login atau di daftar. Nah, kalau udah dikirim tautan pemulihan, nanti kita itu balik lagi ke menu login. Sudah. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai main CSS. Nah, di sini di pertama ada untuk global. Nah, di sini ada fontnya itu kita menggunakan dibikin template. Jadi biar misalkan mau ngambil font ini, kita tinggal manggil template-nya aja, nama template-nya aja gitu. Di sini misalkan namanya adalah default font. Nah, default font-nya kita menggunakan Open Sans, System UI, Apple System, Sogu UI, Roboto, Helvetica, Arial, Noto Sans, dan lain sebagainya, panjang. Untuk bagian heading kita menggunakan JOS dan sans serif, yang artinya untuk bagian header kayak gini, heading kayak gini, kita menggunakan JOS dan sans serif. Dan jika default nanti menggunakan ini Open Sans, ini dan ini gitu. Nah, untuk bagian nav font itu menggunakan Poppins. Nah, untuk font navigasi, nah bentar. Nah, misalnya navigasi ini menggunakan Poppins dan sans serif. Itu lalu ada root untuk warna, kita juga sama membuat template baru untuk warnanya, kayak palet baru. Misalkan untuk background color itu menggunakan putih, default colornya warna ini, lalu hiding color untuk bagian yang di header kayak gini itu menggunakan warna ini. Nah, ini tuh fungsinya agar kalau misalkan pengen di bagian jalur ini pengen warna ini, tinggal panggil aja hiding colornya gitu. Kalau misalkan ada yang mau diubah nih hiding colornya gitu, jadi nggak perlu semuanya, nggak perlu satu-satu, tapi tinggal diubah aja di hiding color yang di root ini. Accent color juga, surface color, dan contrast color sama. Selanjutnya adalah ini untuk bagian menu, sama juga seperti tadi, ada nav drop down, ada hopper. Ini bentar. Nah, ini tuh ketika di hopper ada juga, itu sama menggunakan yang tadi. Lalu ada light background, misalkan kita pengen bagian ini tuh light ya, berarti nanti kita panggil aja namanya light background. Kalau misalkan kita pengennya dark background, nah seperti ini, dan juga navbar, nanti kita panggilnya dark background biar si backgroundnya itu jadi dark, default colornya jadi putih, dan lain sebagainya. Nah, kalau light background jadi ini warnanya putih gitu. Lalu ada scroll behavior, ini tuh kita pakai smooth biar enak gitu ya nge-scrollnya. Lalu ada general styling dan shared classes. Di sini ada bagian body. Nah, untuk semua di bagian body itu menggunakan colornya, variabelnya. Nah, tinggal manggil dengan menggunakan var default color. Lalu background colornya juga
part background color, dan font family-nya part default font. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di sini. Nah, seperti itu. Lalu untuk semua dengan menggunakan tag A juga sama menggunakan ini, dengan ada transisi juga ini 0,3 second. Lalu ada hopper seperti ini, transparan 25%, dan ini. Lalu ada H1 sampai H6 menggunakan color part heading, color, dan font family-nya heading font. Seperti tadi yang saya jelaskan. Lalu untuk ini bagian PHP form message yang tadi, yang bagian kontak. Nah, ini tuh nanti displaynya non, backgroundnya ini, teksnya ini. Seperti yang tadi yang saya jelaskan, ini tuh tinggal panggil-panggil aja ya. Ini ketika loading, ini ketika send message, ini ketika error. Nanti ada ketika error nanti warnanya gini backgroundnya, ada colornya ini, teksnya ini. Ini ketika sendnya message atau terkirim nanti warnanya hijau kayak yang tadi misal, atau contohkan ya, saya contohkan yang betul. Nah, tuh nanti hijau, ini tuh dari sini kan diatur di sini. Misalkan kita pengen ganti nih, cobain ganti jadi warnanya biru, ungu. Nah, tuh jadi ungu kayak gitu. Nah, ini hijau lagi. Sama ini juga bagian loading, karena kita cuma sedikit jadi cepat, gak ada loading dulu. Nah, ini loading di port itu gak ada, kontennya gak ada, non. Udah, ini untuk loadingnya, rotate-nya 0 deg, lalu rotasinya 360 deg. Dan selanjutnya adalah global header. Untuk bagian header, nanti backgroundnya adalah ini, header logonya ini, Z index 997, transisi header logo image. Nah, ini untuk bagian ini, bagian header logo ini yang ini, image-nya itu height-nya 36 pixel dan margin right-nya 8 pixel maaf. Sama ini seperti yang tadi, ini juga untuk button get started, button focus, di kontras nih yang ini. Tuh. Lalu ini sama, untuk ini juga sama. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah index page. Nah, untuk index page ini, untuk yang tadi ya di HTML index page itu menggunakan backgroundnya ini, heading colornya ini, navnya ini, dan background colornya ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang global footer di kelas Min CSS. Di sini ada global footer. Bagian ini untuk mengatur tampilan footer di situs web. Seperti ini tampilannya, termasuk logo, tautan, dan berbagai elemen informasi yang lainnya. Nah, di sini ada footer, titik footer. Ini untuk mengatur warna, latar belakang, font size, padding bottom, dan position. Position relatif ini untuk menjaga elemen footer tetap berada di alur dokumen. Nah, kemudian ada footer logo. Di sini footer logo mencakup ada height dan width. Height-nya 60 pixel sama width-nya itu auto. Kemudian ada footer top. Di sini footer top ini untuk menambahkan padding atas pada bagian atas footer. Kemudian di sini ada social links A. Di sini untuk membuat tombol berbentuk lingkaran untuk tautan sosial. Nah, kemudian ada color mix ini untuk mencampurkan warna default dengan transparasi. Jadi untuk mencampurkan warna. Kemudian di sini ada social links A hover untuk mengubah warna teks dan warna border menjadi warna aksen yang di hover. Kemudian ada footer H4. Footer H4 ini untuk mengatur gaya untuk judul dalam footer di sini. Kemudian ada footer links ul untuk icon kecil. Ada footer links ul i untuk icon kecil juga sama. Footer links ul li ini untuk memberikan padding untuk setiap item di dalam daftarnya. Seperti ini. Kemudian ada footer about a. Nah, ini untuk menonjolkan bagian about. Kemudian ada footer footer kontak P ini untuk
mengatur margin untuk paragraf dalam bagian kotak. Kemudian ada footer copyright. Ini untuk menambahkan garis pemisah seperti ini di bagian atas dan mengatur padding untuk tag copyright. Kemudian ada footer credit. Ini untuk mengatur font ukuran kecil di bagian kredit. Nah, kemudian lanjut ke preloader. Preloader preloader yang pertama ini untuk mengisi seluruh layar saat halaman dimuat di latar belakang. Nah, kemudian ada Z-index, ini untuk memastikan preloader berada di atas semua elemen yang lain. Kemudian ada transition, ini untuk menambahkan efek transisi pada saat preload hilang. Selanjutnya ada preload before, ini untuk membuat elemen berbentuk lingkaran di tengah layar sebagai animasi pemuat. Lanjut, ada keyframes animate preload. Di sini untuk animasi pemutaran 360 derajat untuk elemen preload. Kemudian durasi animasi ini adalah 1,5 detik dan akan terus berulang secara linear. Jadi kesimpulan pada global footer dan preload ini, global footer ini digunakan untuk membuat footer yang responsif, rapi, dan menarik secara visual. Kemudian kalau preload ini untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan animasi ketika halaman dimuat. Untuk scroll top button digunakan untuk membantu pengguna kembali ke bagian atas halaman dengan cepat. Untuk scroll top berada dalam posisi tetapnya, posisi fix gitu, sehingga akan selalu terlihat di sudut kanan bawah halaman. Terus untuk visibility, hidden opacity, secara default tombol ini tuh disembunyikan. Nah, tapi ketika aktif, scroll top aktif, tombol akan muncul dengan efek transisi halus. Kemudian untuk efek hover, warna tombol sedikit berubah saat kursor diarahkan ke atasnya. Untuk disable itu untuk menghilangkan delay pada animasi AOS atau animasi on scroll saat halaman diakses melalui perangkat mobile. Penjelasan itu untuk menggunakan media query Max Mid 768 pixel untuk menargetkan perangkat mobile. Kemudian ketika menghapus delay animasi AOS sehingga animasi akan langsung berjalan tanpa jeda. Untuk global page, menentukan tampilan judul halaman dan breadcrumbs yang membantu pengguna memahami lokasi mereka dalam situs. Nah, penjelasan itu untuk page title, menentukan gaya tampilan untuk judul halaman dengan warna latar belakang transparan. Kemudian untuk H1 dalam page title itu untuk menentukan ukuran font dan berat teks judul halaman. Kemudian untuk breadcrumb OL mengatur tampilan breadcrumbs navigasi hierarki. Kemudian untuk breadcrumbs LI plus LI before menambahkan simbol atau sebagai pemisah antar breadcrumb. Kemudian untuk global section, fungsinya itu untuk menentukan gaya umum untuk semua bagian dalam halaman. Untuk section atau breadth section menentukan warna teks dan latar belakang untuk semua bagian halaman. Kemudian untuk padding itu kan 60 pixel untuk memberikan ruang di atas dan bawah setiap sectionnya. Kemudian untuk scroll margin top tuh untuk mengatur jarak scroll untuk menghindari elemen yang tertutup header. Kemudian untuk overflow clip mencegah elemen di dalam section keluar dari batasnya.
Kemudian untuk media query-nya tuh, jika layar lebih kecil dari 1199 pixel, margin scroll akan dikurangi menjadi 66 pixel. Baik, di sini saya akan melanjutkan codingan tentang CSS. Di sini adalah section hero. Pada bagian ini adalah menjelaskan terkait developer untuk mengatur gaya hero section pada sebuah halaman web. Nah, sebenarnya area besar di bagian atas yang biasanya berisi judul, teks deskripsi, dan tombol-tombol. Pada hero 1 di sini dijelaskan mengenai mengatur gaya judul tentang seperti font, untuk ukuran teks, font weight dan height. Dan selanjutnya di sini ada hero P, yaitu digunakan untuk mencampurkan warna menggunakan transparansi. Selanjutnya di sini ada hero button get start. Nah, pada kode seluruh ini yaitu menjelaskan tentang color dan background, warna latar dan belakang tombol menggunakan variabel CSS, padding, memberikan ruang di dalam tombol, selanjutnya adalah border, radius 50 pixel, membuat sudut tombol melingkar, dan transisi 0,5 second, efek transisi untuk hover. Dan selanjutnya ada hero button get start hover. Fungsi ini untuk menarikkan tombol button get start saat di hover dalam elemen hero. Dan hero animated yaitu untuk menargetkan elemen animasi dalam hero. Selanjutnya di sini ada media. Di dalam media ini terdapat hero 1, hero P, dan hero button get start. Di sini untuk mengatur ukuran teks dan tombol agar lebih kecil untuk layer ribbon dan maksimum 640 pixel. Dan selanjutnya adalah ada key frames up down. Di sini berfungsi key adalah untuk aturan dalam CSS yang digunakan untuk mendefinisikan animasi. Dimulai dari posisi bawah, bisa diartikan dalam translate Y 10 pixel dan bergerak ke atas hingga posisi transport dan translate Y minus 10 pixel. Jika digabungkan dengan properti seperti animation decoration, alternatif elemen akan bersosiasi naik turun secara berulang. Selanjutnya di sini ada call to action section. Call to action section di sini yaitu fungsinya untuk memberikan ruang kosong di atas bawah dan membatasi tampilan elemen sesuai area tertentu. Dan selanjutnya adalah call to action image. Di sini dijelaskan untuk mengatur gambar latar belakang. Dan selanjutnya adalah call to action report, yaitu digunakan untuk menambahkan overlay transparan di atas gambar untuk menonjolkan konten. Dan selanjutnya di sini ada call to action container. Container di sini digunakan untuk membuat kontainer tetap berada di atas elemen lainnya di atas CTA section. Dan selanjutnya adalah call to action H3. Di sini untuk memberikan tampilan tebal dan ukuran pada heading untuk menonjolkan pesan pertama. Di sini ada call to action P, dan ini kodenya. Yang selanjutnya adalah call to action CTA button. Ini adalah kode untuk CTA buttonnya, dan terakhir adalah call to action CTA button hover. Dan ini adalah kode untuk CTA button hover. Oke. Lanjut ke bagian CSS-nya. Di sini akan menjelaskan bagian contact section dan biaya. Yang pertama di contact section. Di sini ada contact section.info web. Ini itu pembungkus informasi kontak. Kita menambahkan di sini background color, lalu menggunakan variabel survive color supaya warnanya konsisten dengan tema. Lalu ada box shadow untuk memberikan efek bayangan lembut dan border di atas, serta dapat menggunakan warna aksen seperti aksen
color dengan padding sebesar 30 pixel dan height 100%. Nah, di sini ada media max white 575, kontak .info wrap paddingnya 20. Lalu di sini ada kontak info item, margin bottomnya 40 pixel, lalu kontak .info item. Nah, terus di sini ada font size-nya 20 pixel, colornya far, background-nya color mix RGB, lalu transparannya 92, width-nya 44 pixel, height-nya 44 pixel, display-nya flex, terus justify content-nya center, light item-nya center juga, border radius-nya 50 pixel, transition-nya all 0,3 second, is in out, lalu ada margin right-nya 15 pixel. Lalu selanjutnya ada kontak info item, heading 3, padding-nya 0, font size-nya 18 pixel, font weight-nya 700, margin bottom-nya 5 pixel. Lalu ada kontak info item P, padding-nya 0, margin bottom-nya 0, font size-nya 14 pixel. Lalu ada kontak info item hover ketika, jadi ini tuh buat nge-hover ininya, elemennya. Background-nya var, color-nya var juga. Lalu kontak PHP email form buat formulir email. Si formulir email juga didesain dengan background color yang sama, shadow yang sama, dan border element. Akses ini terlihat menyatu dengan keseluruhan desain. Nah, di sini sama seperti yang lainnya. Font size-nya diatur 14 pixel, padding-nya 10 pixel, 15 pixel, box shadow-nya non, border radius-nya 0, color-nya var, background-nya color mix. Lalu selanjutnya ada kontak PHP email form input, text fokus, terus ada type emailnya, ada teksnya, dan teks areanya juga. Ini tuh kurang lebih semuanya sama ya. Di sini cuma buat ngatur si ininya, si colornya, background colornya. Ini juga tuh kontak PHP email form buat bottomnya, backgroundnya segini, paddingnya 10-13, transitionnya 0,4 second, border radiusnya 50. Ini juga buat kontak PHP email form buttonnya sama tuh, cuma ngatur background sama transparannya 25%. Lalu lanjut ke section biaya, dimana kita memanfaatkan komponen nav tabs-nya dari bootstrap-nya. Nah, di sini ada nav tabs, nav link. Kita mengatur tampilan seperti tab menggunakan aturan warnanya 6B6767, itu buat warna abu-abu muda, terus menghilangkan latar biru default bootstrap dengan background color transparent. Lalu ini untuk mengubah warna link aktif, untuk menghilangkan background. Ini juga sama untuk mengubah warna link saat apa ini? Saat di hover. Lalu menghilangkan background saat di hover juga, ini juga. Udah. Cukup sekian dari demonstrasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Walahir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 akan mendemonstrasikan sistem informasi PMB sebagai tugas besar web design yang diampu oleh Budianti Eka Aprilia, Eskom MD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Marwakandari dengan NIM 2304-20207. Saya Bulan Raina dengan NIM 23010273. Saya kita Mawati dengan NIM 23010202. Dan saya Tia Febrianti dengan NIM 230102125. Saya Aisyah Hariah Satin dengan NIM 230102-013. Baik, langsung saja ke demonstrasi.